Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas hukum bisnis yang berjudul Hukum Jaminan dengan dosen pengampu Ibu Najihatul Faridi, MM. Tugas ini disusun langsung oleh Anggi Anggraini serta Dea Junita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur ketentuan mengenai jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kreditur atau pelaksanaan suatu prestasi. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya merujuk pada pengertian adanya suatu benda atau barang yang dijadikan sebagai pengganti atau penanggung pinjaman uang terhadap seseorang. Jadi, pengertian jaminan hukum secara umum adalah suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur. Adapun penggolongan jaminan hukum. Yang pertama, penggolongan jaminan hutang berdasarkan sifatnya. Jaminan yang bersifat umum. Jaminan yang diberikan kepada kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda milik debitur. Kemudian, jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang diberikan dengan penunjukan atas penyerahan atas suatu barang tertentu secara khusus. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Kemudian yang kedua ada penggolongan jaminan hutang berdasarkan terjadinya. Yang pertama, jaminan yang lahir karena undang-undang. Yang kedua, jaminan yang lahir karena perjanjian. Yang ketiga, ada penggolongan jaminan berdasarkan objek atau bendanya. Yang pertama ada jaminan dalam bentuk bergerak, dan yang kedua ada jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak. Kemudian kita masuk kepada pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai gadai. Pada dasarnya, gadai adalah upaya untuk bisa memperoleh dana dengan cara memberikan benda jaminan yang berharga pada pihak pemberi dana atau pihak kreditur. Bila Anda ingin barang berharga tersebut kembali, maka dana yang Anda pinjam tersebut harus dikembalikan dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Bila sudah melewati tenggat waktu yang sudah ditentukan, maka barang jaminan tersebut akan menjadi hak pemberi dana. Kemudian ada unsur-unsur gadai. Yang pertama, hak yang diperoleh oleh pihak kreditur pada benda jaminan. Yang kedua, benda jaminan yang berharga diserahkan oleh pihak peminjam dana kepada pihak kreditur. Yang ketiga, penyerahan benda jaminan dilakukan sebagai jaminan hutang. Yang keempat, pihak kreditur memiliki hak untuk melelang barang jaminan bila debitur gagal mengembalikan dana pinjaman. Yang kelima, pelunasan tersebut harus didahulukan dari kreditur lainnya. Yang keenam, biaya lelang dan juga pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum dilakukan pelunasan piutang. Kemudian ada jaminan fidusia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi Anggraini. Jaminan fidusia. Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pasal 1 angka 1, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pendaftaran jaminan fidusia. Yang pertama ada identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Yang kedua, tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Yang ketiga, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Yang keempat, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Yang kelima, nilai penjaminan. Dan yang keenam, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan kebendaan. Hak kebendaan yang dimaksud adalah jaminan atas tanah, termasuk benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, baik yang di atas maupun di bawah tanah. Hak tanggungan dimaksud sebagai jaminan pelunasan hutang. Yang pertama ada objek hak tanggungan. Yang A, hak-hak atas tanah yakni hak milik atau HM. Yang B, hak guna usaha atau HGU. Yang C, hak guna bangunan atau HGB. Yang D, hak pakai. Yang E, hak milik atas satuan rumah susun atau HMAS-RS. Dan yang kedua ada subjek hak tanggungan. Yang A, pemberi hak tanggungan, dan yang B, pemegang hak tanggungan. Hipotik. Hipotik adalah hak kebendaan yang merupakan perjanjian asesoir atau tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan hutang dan berobjekkan benda tidak bergerak yang tidak diserahkan penguasaan atas benda tersebut ke dalam kekuasaan kreditur. Dan juga kepada pemegang hipotek diberikan hak preferensi untuk didahulukan pembayarannya dari kreditur lainnya. Sebagai suatu hak kebendaan, hipotek mengikuti kebendaannya kemanapun benda tersebut dipindah tangankan. Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran hipotek kapal adalah hak anggunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.